Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Orang Spanyol menyebutnya Buenas tardes. Kalau pagi itu Buenas dias. Nah, tadi saya diberitahu katanya jadwalnya jam 7. Saya bilang, itu jadwal Indonesia, diberitahu, pasti tidak tahu, dirubah jam 8 saja. Nah, ini sudah jam 9, suasananya masih seperti ini. Ya. Jadi, itu. Jadi, khawatir nanti kalau terlalu awal makannya, malam tidak bisa tidur. Ya. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan beribu terima kasih penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan mampir ke sini. Saya senang sekali kalau teman-teman dari DPR mau datang ke sini karena banyak hal yang menarik ya. Kita bisa berbagi cerita, berbagi informasi, tapi juga berbagi mimpi. Ya, tadi sebagian mimpi-mimpi sudah saya sampaikan. Nah, nanti bagi yang tertarik bisa bilateral gitu ya. Nah, saya ingin mengawali dengan memperkenalkan home staff yang hadir menemani saya sore ini. Yang pertama Pak Adhan ya. Nah, ini Pak Adhan kita dari Angkatan Udara. Ya. Nah, kemudian Ibu Adhan saya mohon berdiri. Nah, kemudian yang kedua Pak Addak. Nah, Ibu Addak mohon berdiri. Ya. Kemudian yang ketiga, ini Pak Bram ya. Ibu Bram mohon berdiri. Nah, kemudian ada Ibu Dame. Ya, silakan berdiri. Nah, sebelahnya Ibu Dame itu Ibu Nani, sekretaris Dubes, merangkap guru bahasa Spanyol saya. Nah, kemudian siapa lagi? Mbak Sila ini bagian komunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon ada yang bersedia extend di sini. Apakah untuk nonton bola? Apakah yang mau ke Barcelona? Apakah yang mau ke Cordoba Alhambra? Nah, nanti tinggal ngomong ke Pak Bram ya. Karena beliau HOC ya. Urusan mobil, ya pendamping, driver dan lain sebagainya, beliau yang tahu. Ya diatur-atur lah yang baik. Intinya saya senang sekali dan nanti barangkali saya udah bilang sama Ibu Sekretaris, selama teman-teman Komisi 1 sini tidak boleh ada acara lain. Ya nanti barangkali ya saya bisa nemani yang manaan tergantung situasi, kondisi dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini kan sekarang kita masuk tahun politik ya. Dan saya mengikuti dari media, suasana di tanah air itu sangat menarik gitu. Nah, kalau di sini boleh dibilang, saya lihat daftarnya, ini kan hampir semua fraksi terwakili. Hampir semua partai berarti terwakili. Nah, saya kan 10 tahun di DPR itu, di DPR itu tidak ada perbedaan fraksi, tidak ada perbedaan partai. Ya. Di luar boleh rame, boleh tegang, tapi di DPR santai-santai saja. Nah, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian ke sini ini bisa meredakan ketegangan ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya menjadi duta besar di sini itu terhormat sekali ya.
Karena banyak negara-negara Muslim itu ingin belajar demokrasi dari Indonesia. Katanya negara Indonesia itu merupakan sedikit negara Muslim yang sukses mengimplementasikan demokrasi. Di banyak negara Muslim, khususnya di Timur Tengah, mereka berusaha. Arab Spring itu kan sebetulnya awal dari gerakan reformasi di Timur Tengah, gerakan demokratisasi di Timur Tengah. Tapi hampir semuanya gagal, hampir semuanya gagal. Tunisia yang dianggap berhasil, sekarang juga dipertanyakan, suasananya seperti itu. Nah, karena itu mereka antusias sekali. Nah, sementara negara-negara Barat yang merasa sudah mengimplementasikan demokrasi, kalau berbicara dengan saya, ingin sekali menjalin kerjasama dalam berbagai bentuknya, gitu. Karena mereka ingin agar Indonesia sukses, baik secara politik dalam arti mengimplementasikan demokrasi, menghormati HAM, kemudian juga memberikan kesempatan yang terbuka bagi perempuan dan seterusnya. Tapi juga mereka ingin kolaborasi agar ekonomi di Indonesia sukses, gitu. Karena dari sisi teoritis, dan ini juga sudah menjadi paradigma masyarakat pada umumnya yang mengatakan untuk apa demokrasi kalau tidak bermuara kepada kemakmuran, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu, menjadi dubes di sini itu senang sekali, bangga sekali, ya, terhormat sekali, ya. Saya itu berteman dengan dubes India, berteman dengan dubes Cina, berteman dengan dubes Jepang, berteman dengan dubes Korea Selatan, ya. Kalau Timur Tengah, negara Muslim itu hampir semuanya lah kenal saya, ya. Nah, karena itu saya berharap, ya, suasana politik, ya, kompetisi politik menjelang pemilu termasuk pilpres ini bagaimana dilakukan dengan tetap terukur, ya. Kemudian juga tetap di dalam koridor kesantunan yang menjadi bagian dari ciri budaya local wisdom bangsa Indonesia yang dikenal di masyarakat, ya, termasuk di Spanyol ini kita jaga. Dan kita harus meyakini bahwa pilihan partai termasuk capres cawapres nanti itu ekspresi dari keinginan masyarakat. Apa yang dipilih oleh partai kita harus meyakini inline dengan aspirasi masyarakat. Karena itu siapapun yang mendapatkan tiket, kita harus percaya bahwa mereka adalah putra-putra terbaik dan seterusnya. Ini pesan saya karena sekarang ini kan era online, era digital, di mana berbagai peristiwa itu pada saat yang sama bisa didengar, bisa dilihat di tempat yang sangat jauh dan tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Itu saya kira penting sekali untuk saya sampaikan. Intinya persatuan kita harus kita jaga, dan kompetitor kita itu di luar negeri, bukan di dalam negeri. Dan saya bahkan berpikir bahwa kenapa kita misalnya, ya, harus mengikuti teori Barat, ya, bahwa demokrasi itu harus ada oposisi. Padahal masyarakat kita tersiksa diadu-adu, ya. Dan kalau secara teoritis, saya sering mengungkapkan apa bedanya suro dengan demokrasi. Itu hanya satu. Kalau demokrasi itu mengharuskan ada oposisi, di dalam syuro itu tidak ada oposisi. Gitu. Coba lihat Khalifahur Rasyidin, betapa kerasnya ketika Abu Bakar bersaing dengan Ali bin Abi Thalib saat Rasulullah meninggal.
Nah, tapi begitu Abu Bakar dibaiat, walaupun agak terlambat, Ali kemudian membaiat juga, dan begitu juga sampai 4 khalifah Hurasidin, ya, khalifah yang lurus, khalifah yang dianggap layak untuk diteladani. Nah, dalam konteks bernegara jelas sekali rujukannya. Nah, bagi bangsa Indonesia, local wisdom itu ya guyup, ya, gotong royong, saling membantu. Oke, dalam demokrasi harus ada pilihan, ya, tapi selesai itu ya ibarat apa namanya, biduk berlalu kiambang bertaut. Jangan diterus-teruskan, ya. Kadang-kadang saya curiga, jangan-jangan ini memang ada kepentingan-kepentingan luar yang sengaja mengadu domba. Gitu. Kalau di Timur Tengah, saya bisa buktikan banyak sekali, ya, bahwa itu ada tangan-tangan luar yang terus-menerus memang memecah belah, dan dengan itu mereka akan bisa mengendalikan dan bisa menikmati kekayaan di Timur Tengah itu. Nah, di Indonesia ini kita perlu hati-hati, ya. Karena begini, kalau kita bersatu saja, kita belum tentu bisa mengejar ketertinggalan kita dari sisi kemakmuran dari negara lain, apalagi harus bercerai-berai. Nah, selanjutnya ini saya mau berbagi spekulasi, ya. Sampai saat ini kan ada 3 capres, tapi bisa berkembang. Bisa 4 capres, bisa juga turun menjadi 2 capres. Nah, gitu. Nah, karena itu nanti di dalam diskusi saya ingin dengar dari Bapak Ibu sekalian, gitu, bagaimana ke depan ini, ya. Karena kalau 3 capres atau 3 pasangan, apalagi 4, itu semua pengamat, ya, itu mengatakan pasti 2 putaran. Nah, itu kan sangat menarik. Nah, harapan saya apakah 1 putaran atau 2 putaran, ya. Yang menang itu memimpin, ya. Yang kalah diajak serta. Coba lihat di MPR itu, ya. Kan bagus sekali contohnya. Ya, yang menang jadi ketua MPR. Yang belum menang itu ada 8 itu jadi wakil ketua semua. Kan bagus itu. Ya. Nah, saat ini existing, ya, kabinet kan bagus sekali. Yang menang jadi capres cawapres, yang kalah jadi menhan dan menparekraf. Nah, ini kalau ini diteruskan kan bagus, ya. Apalagi kalau semua fraksi, semua partai diajak. Nah, itu loh, ya. Nah, saya di sini berteori, ya. Saya kasih argumen-argumen. Doktor saya kan ilmu politik. Nah, besok kita boleh berdiskusi, ya, berdiskusi tentang itu. Nah, mereka juga manduk-manduk aja, ya. Nah, saya berikan landasan teori, ya. Di Barat ini harus ada oposisi, memang pertarungannya keras sekali, ya. Di Amerika itu sampai sekarang kenapa warga negara boleh punya senjata api? Karena memang keras sekali, ya. Nah, kita yang biasa guyup, rukun, ya. Nah, tiba-tiba dipaksa menirukan apa namanya, teori yang dibangun mereka berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan budaya mereka, berdasarkan sejarah mereka, kan belum tentu cocok. Ada yang cocok diambil, yang tidak cocok ya harus pakai local wisdom kita sendiri. Nah, saya ingin mengakhiri, ya, dengan apa namanya, menceritakan 2 hari kegiatan saya terakhir. 2 hari yang lalu kita ada ASEM, ya, ASEAN Community in Madrid. Ini organisasi negara-negara ASEAN, ya. Ada 5 dubes ASEAN di sini. Kita mengadakan pertemuan reguler, ada kegiatan bersama. Nah, kemarin itu karena ini event, ya, ada kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN di Labuan Bajo. Jadi di sini beberapa media juga memberitakan. Kemudian ketua ASEM sekarang itu Malaysia mengundang juga dubes Jepang,
sama seorang lawyer terkenal di sini, sebelumnya seorang dosen, kemudian dia pernah menjadi anggota parlemen. Di samping kita ingin mendengar cerita tentang pemilu di Spanyol, peta politiknya di sini bagaimana, nah mereka juga ingin mendengar dari masing-masing kita. Nah, saya ketika diberikan kesempatan, saya bercerita, waduh, mereka ini sekali, kagum sekali, ya, mendengar cerita tentang Indonesia. Misalnya ya, Indonesia dinilai sukses dalam masalah COVID. Yang kedua, Indonesia dinilai sukses dalam memimpin G20. Nah, sekarang ketika Indonesia memimpin ASEAN, ini Spanyol sebentar lagi kan akan memimpin Uni Eropa. Nah, mereka menyampaikan bagaimana momentum ini harus dimanfaatkan, kerjasama dan seterusnya. Itu beberapa orang ya, termasuk dubes Jepang itu tekun sekali mendengar cerita saya gitu. Nah, gimana kita tidak bangga menjadi dubes Indonesia di sini. Nah, ini penting saya sampaikan. Nah, kemarin kami ACM juga 5 dubes diterima oleh Dirjen Investasi dan Perdagangan di sini. Nah, mereka juga di samping memberikan penjelasan regulasi bagaimana hubungan perdagangan dengan Indonesia, investasi, mereka juga ingin mendengar bagaimana kondisi negara masing-masing. Ketika saya cerita juga tentang Indonesia, opportunity-nya dan bagaimana ke depan, waduh, mereka semangat sekali dan hormat sekali. Ya. Nah, karena itu saya berharap ya kehadiran Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita bisa berbagi informasi. Saya yang berada di luar, jauh dari tanah air, punya kewajiban untuk sharing informasi, tapi sharing opportunity juga. Ya, nah saya harapkan juga yang berada di tanah air tidak larut di dalam kompetisi yang sifatnya sementara. Kita harus selamatkan ya kepentingan bangsa dan negara jangka panjang. Kita harus selamatkan kepentingan rakyat dan masyarakat yang seringkali tidak mengerti apa yang terjadi, tapi diprovokasi oleh orang-orang yang berpikir jangka pendek, berpikir individual, ya, kemudian mengorbankan mereka gitu. Nah, ini kewajiban kita semua lah menjaga semua itu. Ya, kita harus rawat Indonesia kita majukan Indonesia kita, makmurkan rakyat kita sehingga semuanya senang. Saya kira itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.